Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang penyimpanan Gondorukem di Kota Pekalongan terbakar. Warga saling dorong hingga terjepit saat berebut gunungan dalam kirap Merti Pasar Pengging, Boyolali. Stasiun kereta api Purwokerto disulap jadi panggung fashion peragaan busana batik. Gunungan sayur mayur dan lauk pauk dalam kirap Merti Pasar Pengging Boyolali diwarnai dengan saling dorong warga dan pedagang. Bahkan beberapa dari mereka sampai terjepit dan tertindih hingga harus ditolong oleh warga lainnya dari gunungan. Berdesakan dan saling dorong, warga berebut gunungan berkah dan kirap Merti Pasar Pengging di Kecamatan Banyudono, Boyolali. Dari tua hingga muda, pria dan wanita, mereka berusaha mendapatkan aneka sayur, buah dan lauk pauk yang tersaji pada gunungan. Ramainya berdesakan membuat beberapa warga terjepit dan tertindih. Mereka sampai meminta pertolongan warga lain untuk keluar dari kerumunan. Meski harus saling dorong hingga sulit bergerak, warga hingga pedagang pasar Pengging tetap semangat mendapatkan seluruh makanan yang disajikan dari gunungan karena dipercaya bisa membawa berkah. Seru sih, semoga pasar Pengging laris manis ya. Ada harapan apa? Harapannya yang jualan selalu laris. Tadi ikut rebutan. Susah nggak, Mbak? Agak lumayan sih, dilempar-lemparin. Susah Pak, tentuan itu. Buat apa nih nanti, Bu? Apa? Buat apa sayurnya? Sayur dimakan. Iya. Senang Bu acara kayak gini, Bu? Apa nggak? Senang ya? Oh senang. Ya senang suka ya. Sebelum diperebutkan, gunungan kirap dibawa berkeliling dari alun-alun hingga pasar sejauh 2 km. Dalam kirap itu juga ada 2 ekor kerbau bule milik Keraton Surakarta yang berada di bagian barisan terdepan. Barisan kerbau bule dan 3 gunungan kemudian mengitari pasar sebanyak 1 kali. Acara Merti Pasar ini dilakukan sebagai ungkapan syukur dan bentuk harapan serta permohonan kepada Tuhan agar aktivitas jual beli pasar Pengging selalu ramai. Ya, Bapak itu kira budaya. Harapannya apa dengan kegiatan ini? Harapannya ya ke depannya biar pasar Pengging bisa menjadi ramai. Biar bisa pedagang ya laku semua. Ya pokoknya pasar biar tambah ramai. Acara Merti Pasar Pengging pun semakin meriah dengan adanya penampilan dari kesenian tradisional reog dan tari jatilan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sementara itu warga antusias mengikuti tradisi sebaran apem keongmas di Boyolali. Sebanyak 40.000 apem dibawa keliling kota dengan dikawal pasukan keraton. Warga percaya apem yang dibagi bisa membawa berkah. Dengan gagah, pasukan prajurit Prakoso dari Keraton Surakarta Hadiningrat berjalan di jalan raya kawasan Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Mereka mengawal 2 gunungan kue apem keongmas dalam acara kirap tradisi sebaran apem keongmas. Lihat saja antusias warga yang berkumpul menanti 40.000 apem kukus keongmas dari hasil sumbangan 15 desa sekecamatan Banyudono untuk disebar. Setelah prosesi kirap sejauh 2 km selesai, tibalah saatnya kue apem disebar. Untuk mengurangi kerumunan, pembagian tersebar di 2 lokasi, di alun-alun Pengging dan di depan Masjid Cipto Mulyo. Mulai dari kerdus, caping, selendang hingga payung, warga menadah agar bisa mendapatkan kue apem sebanyak-banyaknya. Warga percaya dengan memakan dan membawa pulang apem serta memasang janur dari ritual ini akan mendapatkan berkah dan kesehatan. Banyak nggak, Bu? Nggih, dapat banyak. Banyak. Niki mangke nggih berkah, Mas. Kula beto mantuk. Terus ditaruh di mana, Bu? Niki nggih ditaruh di pohon, ntar pohonnya numbuh buah-buahan. Niki mangke. Terus apemnya? Terus apemnya gimana? Makan. Dimakan atau ditaruh? Makan. Apemnya
berkahnya di situ ya. Iya. Malah berkah orang Jawa bilang. Udah Enggak sama kali. siapa aja tadi kesini Bu? Orang tua, ibu, ponakan semua, satu keluarga. Dapat berapa Bu apemnya? Banyak. Ada 10 nggak? Ada. Itu nanti untuk apa apemnya? Apanya ini untuk makan, ada yang untuk berkah. Terus itu janurnya mau untuk apa? Tolak bala. Tolak bala mau dipasang di mana? Itu. Sebaran apem keong emas ini sebagai bentuk melestarikan tradisi, juga sebagai wujud syukur warga kepada Tuhan atas sekaligus sebagai tolak bala hama tanaman padi. Biasa dilaksanakan dan berbagai macam kepercayaan bagi warga masyarakat seperti kegiatan ini pada berebut apem, kemudian berebut janur, berebut piranti-piranti yang digunakan untuk kirap ini, dan masing-masing kegunaannya berbeda-beda. Jadi dari warga masyarakat memiliki keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian untuk kegiatan ini pastinya untuk memperingati yang lebih dulu atau istilahnya melestarikan budaya yang dulu konon. Tradisi sebaran apem keong mas berawal dari adanya hama keong mas yang melanda petani pada masa kerajaan Keraton Surakarta Pakubuwono kedua sekitar tahun 1726. Saat itu seluruh keong di sawah diambil lalu dimasak dan dibagikan ke warga. Atas peristiwa itu hadirlah tradisi apem yang dibungkus daun kelapa muda sehingga dibentuk menyerupai keong emas. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Stasiun kereta api Purwokerto disulap jadi panggung fashion peragaan busana batik. Hal itu pun mencuri perhatian penumpang kereta api yang akan berangkat ataupun baru tiba di stasiun. Memilih tempat yang tak biasa, sejumlah model berlenggak-lenggok di jalur pemberangkatan kereta api di stasiun kereta api Purwokerto. Mereka berpose memamerkan keindahan dari batik Banyumasan. Kegiatan ini mencuri perhatian para penumpang kereta yang hendak berangkat atau yang baru tiba. Bagus sekali, keren, dan memperkenalkan batik Banyumas di stasiun terutama untuk pendatang atau penumpang bahwa di Banyumas ini ada batik yang khas dari Banyumas yang cukup bagus, dan ada desainer lokal yang mampu membuat baju yang bagus dari itu. Tadi gimana saat melihat itu? Kaget atau gimana, bisa dijelaskan? Stasiun gitu loh. Iya, karena selama ini nggak pernah. Ini saya baru lihat, bagus banget. Seluruh batik yang dipamerkan juga merupakan hasil produksi dari UMKM. Hal ini untuk mendorong ekonomi para pengusaha lokal yang bergerak di bidang fashion batik. Selain batik, mereka juga mengenalkan baju profesi para pekerja di kereta api, mulai dari bagian penjualan tiket, pengamanan, masinis, hingga bagian kebersihan gerbang. Pragawati dan Pragawan ini juga merupakan para pekerja kereta api. Meski hanya seorang karyawan, mereka sudah layak bak model profesional. Ini adalah rangkaian kegiatan dari menyambut ulang tahun kereta api yang ke-79 yang jatuh di tanggal 28 September nanti. Jadi di event ini selain peragaan busana dan apresiasi dukungan PT Kereta Api terhadap UMKM khususnya budaya lokal kearifan lokal Banyumas, juga ini sebagai ajang untuk memberikan apresiasi kepada para rekan-rekan kami proliner yang setia dan berdedikasi untuk melayani para pelanggan mulai di stasiun, di atas kereta sampai nanti di stasiun tujuan. Fashion Walk di stasiun kereta api Purwokerto adalah cara dalam menyambut hari jadi kereta api ke-79. Tak hanya peragaan busana batik, ada pun pameran batik dan praktik membuat batik. Mardian melaporkan dari Banyumas. Dekorasi janur menjadi bagian penting dalam setiap tradisi budaya Jawa. Namun ternyata para perajin dekorasi janur mulai berkurang. Hal itu mendorong komunitas di Kabupaten Semarang untuk menggelar pelatihan keterampilan dekorasi janur.
Bertempat di Balai Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sejumlah pelajar dan warga sibuk membuat keterampilan dekorasi janur. Mereka belajar berbagai jenis dekorasi janur, seperti pecut yang bentuknya khas seperti keris berkelok, lalu janur untuk penjor yang digunakan untuk menyambut dalam berbagai kegiatan budaya. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi bekal keterampilan tentang kreativitas merangkai janur sebagai kebutuhan dekorasi acara nikahan dan tradisi Jawa lainnya. Selain itu, keterampilan merangkai janur sebagai upaya mengenalkan kembali fungsi janur serta filosofinya kepada generasi muda agar keterampilan membuat dekorasi janur bisa tetap lestari dan tidak luntur. Tentunya kan kita sangat senang ya, karena generasi muda banyak sekali yang sudah hilang atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang tradisi membuat hiasan dari janur gitu. Kalau zaman dulu kan banyak untuk pernikahan Jawa itu ada ulat mayang, ada yang ini penjor. Sekarang ada lagi, merupakan kesempatan yang baik bagi anak-anak kami untuk belajar supaya tidak punah. Itu kan warisan leluhur Jawa seperti itu. Itu kan memang hanya bikin yang sederhana ya Mas, seperti pecut, keris dan hal seperti itu. Tapi untuk ini konsepnya sih bukan hanya di pelatihannya, tapi ngajak anak muda untuk memahami apa sih itu menganyam janur itu seperti apa, janur itu apa, dan lain sebagainya. Ya itu tadi, bahasa saya tak kenal maka tak sayang, sering ditinggalkan karena mereka nggak tahu makna filosofinya apa, seperti itu. Paguyuban pedagang Pasar Bunga Bandungan mengatakan jumlah perajin janur terus berkurang dari tahun ke tahun, sehingga mereka menggagas pelatihan dekorasi janur untuk membangkitkan kembali salah satu budaya ini dan kreasi dekorasi janur bisa lestari dari masa yang akan datang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.